Halo guys, selamat datang di channel Dr. Gaming. Salam sehat. Di sini gua bakal main game Evil Hunter Tycoon yang udah gua mainin sekitar 10 harian atau 12 harian gitulah ya. Gamenya ringan, kecil, santai dan cukup menghibur sih. Lumayan bikin ketagihan. Ya, kita coba aja. Nah, banyak teman gua tuh yang bingung kenapa gua ajakin mainin itu, dia bingung tujuan mainnya apa sih gitu kan. Kayak mana sih mainnya? Nggak ngerti gua gitu kan. Simple sih, di sini kita membangun kembali kota yang sudah hancur, dimana nantinya akan dibantu oleh para hunters yang akan datang ke desa kita. Ya, kayak gitu tuh ya. Kita lewati aja. Nah, di sini kita ulang aja mainnya ya. Kita bisa milih gender, mau gender cewek atau cowok. Terus oke ya. Nah, terus awalnya sih gua kira ini si karakter ini bakalan jadi kesatria di desa yang bakal membunuh-bunuhin monster dibantu oleh hunter-hunter yang lain. Ternyata bukan. Di sini karakter yang kita bikin tadi itu bertugas sebagai chief town atau kepala desa lah ya sebutannya itu. Nah, di sini portal yang akan memunculkan atau mensummon si hunter-hunter. Dia ada waktu mundurnya. Di setiap waktu mundurnya selesai nanti akan ada keluar hunter. Di sini ada kapasitas hunter yang bisa kita punya. Di sini kapasitasnya masih 1/6, yang gua punya cuma 1, maksimalnya 6. Untuk awal-awal sih ya jalanin quest dulu aja kayak gini, disuruh klik si hunternya terus suruh bergerak ke tanah terjajah. Tuh. Nah, di sini ada gem ya. Gem itu ya untuk beli-beli di item mall gitu. Cuman ini bukan game pay to win sih, ini game free to win. Di sini ada tingkat kesulitan, ada mudah, normal, susah, jago, mimpi buruk. Gue sih biasanya pakai bahasa Inggris sih biar lebih familiar dengan bahasa-bahasa gamingnya. Sini ada easy, normal, hard, expert, dan nightmare. Terus ada torment 1 sampai torment 3 gitu ya. Nah, di sini tugas kita sebagai chief town atau sebagai kepala desa akan diharuskan untuk membangun desa kembali, dan tugas si hunter yang membunuh monster yang ada di luar. Dan dia nggak semua looting bakal diambil sama si hunter ini, sisanya ya itulah ciri khas game Tycoon ya, harus kita klik. Di sini kita klik-kliknya ya klik material. Fungsi material untuk apa sih? Nah, ini fungsi material itu. Nih, materialnya itu kita bisa beli material dari inventorinya si hunter-hunter yang kita punya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan si hunter itu lagi. Itu ada hunter baru yang datang tuh. Ya. Nah, di sini kita bisa suruh si hunter ngejual di dalam inventorinya yang kita minta di sini. Kalau nggak ada ya mereka nggak jual apa-apa. Kalau kita di sini permintaannya linen cloth, ya mereka bakal ngejual linen cloth yang ada di inventory mereka gitu. Nih, karakter kita tadi dia cuman ya bolak-balik doang di desa, bawa lampu, kalau di tempat gua namanya lampu strong gang. Cuma bawa kayak gitu doang, dia nggak ngapa-ngapain ya. Kita cuma bisa ngendaliin si hunternya, disuruh beli equip, suruh nempat equip, suruh jual material,
suruh jalan ke atau hunting di tempat-tempat lain, belajar skill, nyuruh dia makan, bersenang-senang, istirahat, dan disuruh dia untuk nge-heal. Cuma kontrol kita cumanya sebatas itu sih, gitu ya. Nah, di sini kita disuruh ngebangun, kita bangun dulu klinik. Oke, di sini ini impian gue dari dulu nih, bisa bangun klinik. Di sini gue udah bikin klinik nih. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat si perban, gunanya untuk nge-heal si hunter-hunter kita tadi. Untuk tips bagi awal-awal sih ada yang bilang reroll sampai dapat karakter, sampai dapat hunter legendary katanya gitu. Ada juga yang ya nggak usah reroll lah, jalanin aja, ntar juga dapat sendiri gitu kan ya. Nah, bagi yang suka nge-reroll, di sini kita buka dulu mailnya. Di sini kita klaim semua. Nah, ini scroll inilah untuk ngeroll atau ngegacha si hunternya. Cuman untuk kalau reroll kita cuma dikasih 3, kita pakai aja semuanya. Nah, di sini ada tuh dapat legendary loh. Ya. Nah, sampai ketemu apa yang kita butuhkan. Kalau saran saya sih carilah legendary yang berseeker. Ya, apapun bolehlah, tergantung style dari masing-masing kalian sih. Cuma kalau gua sih lebih ke berseeker, karena berseeker tuh ya DPS utama nantinya yang ada di sini. Dia DPS yang paling kencang, yang paling sakit, yang paling pedes. Karena gua pernah lihat si berseeker yang solo boss gitu. Oke. Nah, terus ada ya, kalau untuk cara reroll ya kayak tadi, buka mail, terus buka scrollnya. Kalau nggak dapat, keluarin aplikasi, hapus datanya, hapus data gamenya gitu ya. Nah, hapus data game, mulai ulang baru, nge-reroll lagi. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya clear data lagi, kayak gitu ulang-ulang ya. Itu cara nge-roll ya. Di sini ada gem. Fungsi gem itu bisa untuk gacha. Ini bagi yang hobi gacha, di sinilah tempat ngegacha hero-hero. Ini hero yang nunggu untuk masuk. Kalau misalnya kita nggak suka sama si ini normal, suruh usir aja. Kalau misalnya yang lagi nunggu lebih bagus dari yang itu gitu. Ya, ini kan rare, tadi kan normal, lebih bagus yang ini kan. Ya, tadi yang masuk nanti. Tapi kalau pengen ini duluan, tinggal klik first dia duluan. Cuma gue pengennya ranger duluan aja. Ya, gitu. Nah, di sini kita harus naikin level si hunter sampai ke level 100. Setelah level 100, dia bisa rebirth apa namanya itu, disuruh reinkarnasi. Nah, jika ada 2 yang sudah terreinkarnasi, kita bisa lanjut ke tier yang normal. Itu si Ochos masuk tuh. Nah, gitu ya. Nah, lalu jangan lupa kita juga harus melengkapi hunter-hunter kita ini dengan equipnya. Equipnya bukan ngedrop di battlefield, bukan ngedrop di sini, tapi kita craft sendiri nantinya gitu. Cuman ini karena gua belum kelar ini questnya, jadi nggak bisa ngeliatin cara bikin item atau bikin equipnya ya. Jadi kalau kalian mau main ya tinggal ikutin aja quest-questnya yang kayak gini nih. Questnya ikutin aja quest-questnya, terus nanti bakal diarahin cara-caranya lah untuk upgrade equipment, bikin equipment, bangun-bangun rumah dan lain-lainnya. Paling ntar untuk yang selanjutnya bakal gue jelasin di video selanjutnya. Paling untuk sekarang sih yang dasar-dasar aja. Oh ya, untuk ini untuk hero lagi, untuk hunter
itu nggak semua hunter itu punya status yang sama, mereka statusnya beda-beda. Jadi ya antara rare ini dengan rare yang selanjutnya itu statusnya beda, ada yang ini yang biru, ada yang ini warna oranye. Kayak si legendary kita ini kan ada yang oranye kayak gitu loh. Nah tergantung kalian sukanya yang mana, dan ntar tuh ada lagi untuk ngebedain hunter-hunter kita yang lain gitu ya. Paling untuk awal-awal ya itu aja, reroll lah sampai ketemu yang legendary, terserah sukanya legendary yang mana. Terus bangun semua bangun semua bangunan yang bisa kita bangun demi menunjang si hunter kita. Ini bukan game idle yang bakal progresif, bakal tetap jalan walaupun kita offline. Ini harus online sih, itu doang kekurangannya. Tapi kita kan bisa AFK, kita nggak harus mantau setiap waktu gitu. Nah sebelum kita AFK cukupin dulu lah kebutuhan hunter, kayak linennya, makanannya. Ntar di sini juga ada mana ya, di sini ada kayak penginapan, tempat minum. Nah semua yang gue jelasin tadi itu tujuannya untuk memulihkan si hunter. Nih kayak yang HP itu dipulihkan di rumah sakit tadi, satiety itu dipulihkan di restoran, mood itu dipulihkan di bar tempat dia minum-minum, stamina itu dipulihkan di penginapan. Makanya sebelum kita AFK usahakan keempat bangunan kayak rumah sakit, penginapan, bar tempat minum-minum, dan restoran tuh harus cukup, harus banyak, jadi kita bisa tinggal dengan waktu yang agak lama. Karena kalau sudah kehabisan ya si hunternya itu akan bengong di bangunan ini gitu ya. Oke, paling cuma itu aja untuk saat ini. Untuk video selanjutnya gue bakal jelasin bagaimana cara dapetin games dan fitur-fitur yang akan ada di game ini. Untuk sekarang cukup sampai di sini aja. Oke, ya saya sudahi sampai di sini. Salam sehat.